kembali ke namanya kasus ya. Saya nyimak ada konten si Fitrah ya. Mumpung Fitrahnya masih tidur nih. Kan dia nggak bisa tidur kalau malam ya. Mikirin nih bagaimana caranya pontang-panting, bagaimana caranya nih menyelamatkan Rudiana itu bro ya. Apa artis bukan? Udah ya, kita kasus ke Tuan Takur dulu bro ya. Kita kasus ke Tuan Takur ya. Ngapain bahas-bahas Kaleng Rombeng ya. Ikut rombeng pula kau ya. Blas nggak percaya sama sampean, itu kenyataan ya, itu kenyataan. Mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus menerima ya. Nyatanya lu komen terus di situ. Asik ya. Meledak. Jangan lupa passwordnya bro ya. Siapa yang namanya si itu tadi Kaleng Rombeng backingan online? Oh, bisa jadi, bisa jadi. Meledak ya. Jangan lupa passwordnya yang di TikTok sama yang di YouTube yang meledak ya. Pagi juga. Aduh. Meledak ya. Jangan lupa bro. Lanjut ke Tuan Takur ya. Udah nyimak kan? Ada video yang lewat di beranda ya. Nih ya. Saya ya Tuan Takur. Jadi resah. Netizen makin pintar, makanya belajar ya. Ya katanya ribah mulu. Iya, kita ribah bareng ya. Biar kamu nggak bodoh. Ya, biar kamu nggak bodoh. Kita nggak dibodohin hukum, kita ribah bareng yuk. Sampai keluar air mata loh. Aduh, hadir pagi bun. Mudah-mudahan Peri nyimak di sini ya. Kita akan balap nih ya. Ibaratnya saya main permainan di bom bongkar yang ada di Ancol. Wah, belok belok sana, belok sini. Jangan lupa pakai passwordnya meledak ya. Ledakan mereka, itu passwordnya bro sekarang yang di YouTube sama yang di sini ya. Jangan menyala, yang menyala itu yang orang kemarin menyala. Kebablasan, nyalanya kebakaran jenggot. Jangan mau kayak taktik mereka kemarin ya. Menyala kebakaran jenggot akhirnya ya. Nah begitu. Kalau kita sekarang ini ya passwordnya beda bro ya. Ledakan mereka ya, itu khusus yang di TikTok. Ya itu meledak baru itu bro ya. Ledakan mereka itu baru ya. Anjay bener. Minggir dulu dia komen. Santai bro, sampai ngopi bro ya. Ya enak tuh ya, meledak ya, ledakan mereka ya. Aduh. Saya mau tahu ada yang lebih power lagi enggak nih dari Widya nanti menghadapi orang-orang ini? Ada nggak? Contoh yang pansos, terutama Peri ya. Peri ya, bisa nggak kamu meledak kayak Widya? Tuh, senggol no yang cincin besar ya, senggol no Fitrah ya kan. Ntar dia ada laporan tuh ya, tangkap dia. Tangkap dia ya gitu bro. Tuh baru namanya meledak lah. Kalau abis klaim sana klaim sini terus ngumpet ya, promo endorse ya begitu, itu mah licik namanya. Iyalah. Licik namanya itu ya. Ingat Peri, kamu itu ular ya. Kalau dulu saya katakan yang namanya Putri Maya Romanti itu ular kepala dua.
sekarang itu gelar untuk Peri. Gue jujur. Ya kan? Nah, iya. Lawan tuh. Ya. Lawan no. Saya mau nonton you. Sampai mana kemampuan you untuk melawan mereka. Ya. Pakai speak up lu sendiri, Peri. Ya, lo kan pansos nih. Ya, bela itu. Ya. Ya, kalau Peri apa? Ular kepala 3. Keterlaluan. Ya. Peri itu sengkuni katanya. Nah, tuh kalau Widya udah nyentil baru kalian mau yang ngangkat. Ya kan? Mau bilang hoax. Nyata itu. Nih, simak kembali. Dulu saya ingatkan orang yang meledak itu ya. Itu ya, menyala itu ya yang dulu. Ya. Oh, disanjung-sanjung setinggi langit. Aku udah ingatkan hati-hati. Anda itu dipantau. Banyak orang yang gak seneng kalau orang jujur itu akan jadi pemimpin. Ya, banyak orang gak seneng. Lawanmu siapa? Para mafia. Satunya. Kedua, para manipulasi hukum. Itu contohnya, ya kan? Nah, apa yang terjadi sekarang? Dia kena serangan. Aku udah bilang, nanti suatu saat kamu di persidangan, Anda itu di persidangan akan dikalahkan, diserang banyak orang. Ya, coba saya mau tahu Peri, ya. Peri saat ini bisa meledakkan mereka enggak? Setelah KDM itu diserang sama orang-orang di sono, ya kan? Mereka akan membuat strategi baru, drama baru. Itu yang selalu saya ungkapkan selama ini. Drama baru, serialnya nggak habis-habis, ya. Karena saya rangkum jadi satu ya. Kenapa? Pemerintah akan mengakhiri jabatannya, biar nggak banyak komen kalian rakyat. Biar kita fokus ke yang namanya kasus ini. Orang-orang yang berpower jadi greget, ya, jadi fokus ke ini. Hebat kan pemerintah kita? Mana yang bilang sakit kemarin? Ya, nah itu. Jadi orang-orang fokus ke sini semua gitu loh. Ya, jadi ya pemerintah yang nonton. Nah lo ya, gue buat lo kayak gini ya. Saya tuh yang salutnya Mas Listio Sigit loh, ya. Plan ya, CCTV itu nggak ada dia bongkar, nggak ada. Apa kesengajaan? Apa memang melindungi seseorang? Saya nggak tahu ya. Bilang ini orang adu domba, pret, itu baru pret namanya ya. coba ini udah 3.000 penonton lebih ya. Saya adu domba apa mengangkat fakta? Ya kan? Saya adu domba apa fakta? Itu kenyataan ya. Ujung-ujungnya kenyataan itu. Iya, kita ini membela kebenaran loh. Ya, membela kebenaran, keadilan untuk rakyat. Kita ini fakta. Kamu nggak terima dengan fakta itu sakit hati, memang menyakitkan. Ya kenapa? Pemerintah nonton, Listio Sigit juga sebagai Kapolri nonton loh. Nonton kita ini. Apalagi sandiwara si Tuan Takur itu dramanya, ya. Ngalahin drama telenovela itu bro, serinya nggak habis-habis ya. Ini nyata itu. Kenapa kamu tersinggung? Ini juga banyak orang yang rekod loh ya. Ini saya ini, live saya ini ya. Langsung mereka siaran langsung loh di sana, di YouTube mereka ya. Ya. Gak ada yang terima dia. Ya, dari hampir mencapai 4.000 orang ini baru 2 orang itu yang pret-pret ya kan. Tuh, artinya kenapa banyak kenyataannya ya. Dari hampir 4.000 cuma 2 orang yang nyelip. Ya kan? Nah, itu. Fakta itu, bro. Ya saya udah ini, sudah ingatkan. Ya kenyataan nggak pemerintah kita? Semakin diulur waktunya untuk persidangan ini. Kalau saja Listio Sigit itu ya menekankan kepada anak-anak buahnya, ya bawahannya, CCTV dibuka selesai kan, nggak ada drama lagi kan,
Ya kan, pendek kan. Otomatis kalau yang namanya kasus ini dengan handphone dan CCTV-nya selesai, ya selesai, kita fokus ke pemerintah, ya kan? Ya ndak? Ayo ngaku. Ah, ngaku. Bener nggak? Ya, ngaku. Kalau Listio Sigit itu nggak pelin-pelan, ingat ya, kalau Bapak Listio Sigit itu nggak pelin-pelan sebagai Bapak Kapolri, beringas terhadap yang namanya ya bawahannya, terutama kasus ini biar nggak manjang kemana-mana, Dor. Ya katanya mau pangkas, mau potong kepalanya, pangkas ekornya mana? Mana yang ada Bapak Listio Sigit ini maju kena, mundur kena, itu yang bagus buat Bapak Listio Sigit, ya kan? Maju kena, mundur kena dia. Itu menurut saya, ya, itu menurut saya, dia maju kena, mundur kena, itu kalau dia mau, ya, kalau dia mau nih, ya, mempersingkat waktu, ya. Kenapa? Mempercepat perdamaian, mempercepat waktu. Kenapa? Tekankan kepada anak buahnya, CCTV silakan dibuka, biar kasus ini selesai. Yang 7 bisa bebas, yang lain bisa bebas, selesai. Tapi Bapak Listio Sigit nggak ada niatan itu, ya. Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri nggak ada niatan untuk mempercepat kasus itu, sengaja diulur-ulur ini sepertinya. Ini sepertinya, ya. Ya mau protes. Siapa yang mau protes? Ya, siapa yang mau protes? Bapak Kapolri sengaja ini. Saya seruput kopi dulu ya. Ya, bilang takut. Iya betul, dia takut. Makanya ada lagu maju kena, mundur kena. Nah itu buat Bapak Listio Sigit. Omong kosong yang dia bilang, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, potong ekornya. Ya, jangan lupa, ya. Jangan lupa bro, ya. Itu pepatah buat Bapak Listio Sigit, ya. Kalau nggak mampu pangkas kepalanya, potong ekornya. Mana itu? Mana itu? Ucapan itu sebenarnya kalau orang taringnya panjang, nyalinya besi, itu ya benar-benar dilaksanakan. Jangan siapa? Begitu dong, siapa? Ya nggak begitu bro. Kita ini pengen kepolisian kita ini gitu loh, ya. Disanjung tinggi, jangan sampai down. Itu maunya saya, ya. Institusi kepolisian itu, citra polisi itu ingin cemerlang, ya, bersatu padu dengan masyarakat, menanamkan kepercayaan pada masyarakat. Itu loh, ya. Ya harus berisik. Kalau diem aja nggak ada yang tahu. Nih, saya kasih tahu biar kamu tambah berisik, ya. Pitra, ya, dengar awalnya Pak Deddy Mulyadi datang ke rumah yang namanya bapaknya AF. AF-nya di mana? AF-nya jemput di Polda. Polda mana? Bandung, ya kan? Dijemput siapa AF? Aku khawatir yang jemputnya itu Rudiana. Aku hanya khawatir loh, khawatir gitu loh ya. Ya. Ya, aku hanya khawatir ya. Karena Deddy Mulyadi kemarin datang ke rumahnya bapaknya AF. AF itu kemana? AF-nya dijemput di Polda. Polda mana? Nggak bisa jawab kan? Nah, ada di Polda. Itu menjadi suatu pertanyaan setelah kasus ini mencuat mulai dari Saka. Nah, terus muncul banyak lagi kan saksi. Nah, di Polda. Nah, masa orang kontrakan nggak tahu ya? Nah, begitu. Nah, sekarang katanya ya AF ini udah digubris sama yang namanya Bapak Deddy Mulyadi seterusnya.
Ya, setelah munculnya yang namanya Dede. Ya, AF kamu kejam sekali sampai meneteskan air mata. Ya, yang namanya Dede Mulyadi. AF kamu kejam sekali. Semakin diam itu orang, semakin nggak muncul tuh orang. Ya, nah itu muncul, tahu nggak? Sama Pitra. Makanya saya ada insting ya, kenapa? Jangan-jangan kata bapaknya AF itu dia dijemput oleh Polda. Pitra mengatasnamakan Polda. Jangan-jangan itu Rudiana yang jemput. Mau ngaku nggak? Masalahnya ya terjawab sudah. Karena apa? Insting saya yang jemput itu adalah orang-orang, entah suruhannya Rudiana, entah Rudiana itu sendiri yang jemput, seperti Liga Akbar, ya kan? Liga Akbar kan Rudiana yang jemput, diajak jalan-jalan dulu, yang 4 mata, bro. Ada mata-mata yang lain nggak? Ya, begitu. Jangan-jangan ya, ini ada indikasi penjemputan yang namanya AF kemarin. Kalau nggak Rudiananya langsung, Pitranya langsung, ya pasti orang-orang yang mengatasnamakan Polda. Ya bisa aja dia mengarang demi apa? Interogasi, ingin mendapatkan keterangan dari AF, bisa, itu bisa jadi. Kenapa, Pret? Ya, kenyataan satu, sekarang ini saya curiga ada Pitra wawancara dengan AF. AF bagaimana? AF tidak selancar itu bicara, bro, suaranya, ya. AF itu rada-rada on orangnya. Ngomongnya gelagapan. Nggak kayak gitu selancar itu, karena yang diwawancarahi itu tegas banget, ya. Yang diwawancarai oleh Pitra itu tegas banget orangnya. Lancar berbicara. Jadi ya, itu bukan semata-mata dia di apa namanya, dikasih arahan, dituliskan. Enggak. Karena kenapa? Yang diwawancarai yang namanya Pitra itu lancar sekali. Ya, encer otaknya. Ya, encer otaknya. Ya, itu satu orang yang saya curigai diwawancara. Karena apa? Ciri-ciri AF, postur tubuhnya agak tinggi, kecil, alisnya agak tebal, hidungnya agak mancung, matanya sipit. Makanya Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep, manggilnya itu Aceng. Jadi si AF mirip namanya Aceng, ya, wajahnya mirip Aceng, jangan lupa. Ya, thank you juga ini untuk Peggy Setiawan, ya. Karena apa? Itu menguatkan ciri-ciri ya yang namanya AF, ya, alias Aceng. Jangan lupa Aceng, Ceng. Kemoceng, ya. Jangan lupa ya, kamu kalau mau kentut-kentut lah, mau berak-berak lah, saya mau bicara. Ya, ingat itu ya. Kalau kamu mau kentut-kentut lah, mau berak-berakan, silakan. Pengacaranya Rudiana yang namanya Pitra mewawancarai seorang AF. Saya tidak percaya itu AF. Suaranya lancar sekali berbicara. AF itu orangnya rada-rada, ya rada-rada, nggak selancar itu. Kalau nggak pakai teks, diarahkan dulu, dihafalkan, dia nggak bicara. Gelagapan dia bicara. Dari suara, wajah, coba zoom. Ya, nggak mirip yang namanya AF. AF sekarang di mana? Jangan-jangan AF dipasung, ya kan? Nah itu. Kenapa? Marah dengan pendapat saya. Ya, Widya berpendapat kadang itu ya nggak pernah salah itu. Nggak pernah salah, ya.